Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar Quran Hadis kelas 5 tentang surah Al-Adiyat. Sebelumnya, selamat datang di channel Ibu. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surah Al-Adiyat itu terdiri atas 11 ayat. Kemudian surah Al-Adiyat termasuk golongan surah Makkiyah. Karena turunnya di Mekah itu sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah. Surah Al-Adiyat diturunkan setelah surah Al-Asr. Nama Al-Adiyat diambil kata Al-Adiyat pada ayat pertama yang artinya yang berlari kencang. Dalam Al-Quran, surah Al-Adiyat itu adalah surah ke-100 dan terdapat setelah surah Al-Zalzalah. Nah, surah Al-Adiyat ini berisi pelajaran tentang ancaman Allah kepada manusia yang ingkar dan sangat mencintai harta benda. Ya, sekarang kita baca surah Al-Adiyat beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha. Dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mugirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa asarna bihi naqa'a. Sehingga menerbangkan debu. Fa wasatna bihi jama'a. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar atau tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia menyaksikan keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Wa hussila ma fis sudur. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Oke, sekarang kita akan pahami kandungan dari surah Al-Adiyat. Yang pertama, Allah bersumpah dengan kuda. Kenapa? Karena kuda memiliki perangai yang terpuji dan yang tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Coba kamu bayangkan, kuda itu dia hanya diberi makan oleh pemiliknya, tapi dia tidak pernah mengharapkan yang lebih, tidak pernah protes si kuda itu ya. Nah, ketika dia itu disuruh untuk masuk ke dalam kerumunan orang, ya, pada waktu pagi hari, maka dia akan melaksanakan tugas dari tuannya dengan sepenuh hati. Itu adalah kuda. Oke. Nah, manusia suka mengingkari nikmat dan lupa bersyukur. Kalau kamu ingat kisah Qarun, nah itulah contoh manusia yang suka mengingkari nikmat Allah dan lupa bersyukur.
Dia berkata bahwa kekayaannya adalah hasil dari jerih payahnya sendiri, tanpa adanya bukan merupakan harta dari Allah. Manusia sangat mencintai hartanya sehingga ia bisa menjadi kikir. Nah, Korun saking senangnya dengan hartanya, saking cintanya dengan hartanya, ketika dimintai untuk membayar zakat, maka dia menolak. Ya, seperti juga kalian atau mungkin orang-orang lain, ya, manusia itu sangat mencintai harta itu wajar. Tapi kalau misalnya hartanya itu menjadi segalanya bagi dia, ya, sampai misalnya dia tidak mau mengeluarkan uangnya buat zakat, kemudian dia mikir-mikir kalau misalnya mau beli yang mahal-mahal dia tidak mau, makan yang mahal nggak mau, maunya yang gratis. Terus hartanya dikemanain? Hartanya disimpan. Padahal ketika dia meninggal itu harta tidak bisa dibawa ke dalam kuburnya. Hartanya akhirnya dimiliki oleh orang lain, ya, bukan oleh dirinya sendiri. Itulah nak, kalau sudah mencintai hartanya, maka manusia itu bisa menjadi kikir, pelit. Oke, manusia lebih memperhatikan urusan dunia dan berpaling dari urusan akhirat serta lupa beribadah. Kita kembali ke Korun. Korun ketika masih miskin, dia rajin sekali sholat bersama Rasulullah SAW. Tapi ketika dia sudah kaya, dia sudah sangat jarang sholat bersama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia lebih memperhatikan urusan hartanya. Gimana harta saya? Gimana urusan dagang saya? Ya, seharusnya ketika kita mempunyai pekerjaan, kita tidak boleh lupa untuk beribadah. Contohnya kamu sholat 5 waktu. Ketika kamu sedang belajar, ketika kamu sedang bermain game, ketika kamu sedang bermain bersama teman, itu kalau sudah masuk waktu zuhur, maka kamu stop dulu, sholat dulu. Kemudian kamu boleh lanjutkan lagi. Seperti itu ya nak. Atau biasanya maghrib. Nah, kalau maghrib itu biasanya acara TV itu bagus-bagus. Kamu lagi nonton sinetron, enak-enak, tahu-tahu azan maghrib datang. Nah, itu adalah cobaan buat kamu. Itu dicoba kamu itu termasuk orang yang lebih memperhatikan urusan dunia, apa kamu adalah hamba yang soleh, hamba Allah yang soleh. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat, ya anakku, ya coba kamu sholat dulu, kemudian baru lanjutkan lagi pekerjaan kamu. Nah, dalam surah Al-Adiyat, Allah itu memperingatkan kepada manusia, ya, bahwa Allah Maha mengetahui apapun yang manusia lakukan, walaupun dalam hati manusia. Nanti ketika sudah masanya manusia dibangkitkan dari kubur, ya, itu manusia akan berbicara sendiri apa yang ada di dalam hatinya. Walaupun misalnya teman kamu nggak tahu, orang tua kamu nggak tahu, tapi kamu sendiri yang tahu di dalam hati bahwa kamu itu kikir, kamu itu mungkin sombong, memandang rendah orang lain atau teman kamu yang miskin kamu pandang rendah gitu. Itu nanti di akhirat ketika manusia dibangkitkan dari kubur, itu pasti akan terlihat, ya, karena Allah itu Maha melihat hal-hal yang kecil juga Allah bisa tahu. Oke, sekarang kita akan berlatih mengenai surah Al-Adiyat. Soal ini tidak usah kamu tulis, kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, surah Al-Adiyat diturunkan setelah surah. Nah, jawabannya adalah surah Al-Asr. Nomor 2,
Wa hussila ma fis sudur adalah lafal ayat surat ke. Nah, ini adalah surat ayat ke-10 dari surah Al-Adiyat. Nomor 3, lafal lakanud jika ditulis dengan huruf Latin menjadi. Nah, menjadi ibu bacakan per hurufnya L A K A N U D. Oke, lakanud. Tapi U-nya coba kamu beri garis di atas. Itu artinya panjang, lakanud. Nomor 4, lafal fis sudur artinya adalah yang tersimpan di dalam dada. Nomor 5, surah Al-Adiyat terdiri dari, jawabannya adalah terdiri dari 11 ayat. Nomor 6, jelaskan 3 pokok isi kandungan surah Al-Adiyat. Yang pertama, itu tadi Allah bersumpah dengan kuda. Yang kedua, manusia itu sangat mencintai harta. Yang ketiga, peringatan dari Allah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Oke, nomor 7. Tulislah 2 keutamaan surah Al-Adiyat. Nah, keutamaannya yang pertama bahwa Allah bersumpah dengan kuda. Kedua, surah Al-Adiyah bila kamu baca sama seperti surah ayat-ayat Al-Quran yang lain, maka ini akan menjauhkan kamu dari sifat-sifat yang tidak baik, akan menolong kamu ya di dunia atau mungkin di akhirat kelak. Oke, anak-anakku, itu adalah pelajaran tentang surah Al-Adiyat. Syukron, semoga bermanfaat. Ma'assalamah. Sampai jumpa lagi di pelajaran yang lainnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.